Assalamualaikum guys, balik lagi di FS Santuy. Nah, ini udah pakai helm Gojek. Kan kita buka dulu ya. Ih. Nah, gitu kan, kelihatan kan helm Gojek. Berarti menandakan di episode ini kita akan membahas tentang si Gojek lagi gitu guys. Kenapa nggak pakai jaketnya aja bang? Jaketnya kemarin basah, habis hujan-hujanan, jadi yang tersisa hanya helmnya saja. Biarinlah ini biar ceritanya ada logo-logo Gojeknya aja gitu ya. Nah, jadi apalagi sih bang yang mau dibahas di Gojek gitu kan? Lu kan masih baru nih. Nah, ini karena gue baru, gue akan men-sharing apa yang gue dapatkan selama si narik Gojek ini kan, gitu dong. Ini gue akan men-sharing gitu caranya menjalankan orderan di Gojek. Ini gue coba contohkan si GoRide sama GoFood gitu, orang dan makanan gitu. Ngapain bang gitu kan, orang-orang kan kalau misalkan yang udah narik kan udah tahu ini targetnya sebenarnya bukan orang-orang yang udah narik gitu kan, lebih ke mungkin teman-teman yang baru mau gabung Gojek, terus baru ada panggilan Gojek nih minggu depan misalkan. Nah pasti kan minimal nyari-nyari dulu nih, nyari-nyari infonya tentang si Gojek gitu kan, kali aja ini dibutuhkan gitu kan. Biasanya karena kalau minimal ada persiapan kan kita nggak terlalu deg-degan, apalagi kalau misalkan kalian baru daftar di perojolan atau kayak kurir online. Nah kalau order pertama tuh biasanya suka effortnya suka lebih, deg-degannya tuh suka takut salah nih kayak gitu kan. Nah ini semoga jadi video ini bisa membantu gitu, kecuali kalau misalkan kalian awalnya emang ternyata udah gabung di Grab, nah terus baru daftar Gojeknya, itu udah biasa aja gitu. Karena kalau menurut gue sih hampir semua aplikasi juga nggak terlalu beda jauh gitu, walaupun ya ada perbedaan tapi nggak terlalu jauh gitu guys, itu menurut gue. Nah langsung aja nih kita akan bahas yang pertama ini, dari langsung kita contohkan ke GoRide ya, penumpang bawa orang. Nah ini nama customer dan alamatnya udah gue samarkan, jadi biar kan nggak terlalu penting sebenarnya nama dan alamat itu, yang penting contoh aplikasinya tuh kayak gimana sih bang gitu kan. Nah kurang lebih nih gambarannya kayak gini. Ini gue pakai Autobid ya, jadi kan kalau di Gojek dan Grab itu banyak sebenarnya, ada kayak mungkin kalau Shopee atau Traveloka Eats. Nah dulu ini gue belum pernah nyobain aplikasinya secara langsung, nah ini gue nggak berani bahas. Nah, makanya ini gue berani bahas ya si Gojek dan Grab aja gitu, yang udah gue tahu gitu kan. Dia ada Autobid, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Autobid itu kayak sebenarnya kalau Gojek dan Grab itu kan sistemnya tembakan ya. Nah ditembak orderannya itu ke kita gitu. Nah terus terserah kita itu mau diambil atau enggak gitu kan. Nah itu nggak pakai Autobid. Nah kalau pakai Autobid otomatis orderan itu nggak bisa kita abaikan atau nggak bisa kita tolak lagi. Jadi bahasa biasanya tuh kalian nggak bisa nyortir lagi kalau pakai Autobid gitu kan. Nah kalau yang di Jakarta gue lihat ada beberapa orang tuh sampai dia bisa nyortir karena ordernya banyak gitu. Kalau di Bogor tuh nggak tahu udah bisa nyortir apa enggak gitu kan. Masih jarang banget sih gue lihat orang yang nyortirnya sampai puluhan kayak gitu-gitu ya, kecuali kalau yang di Jakarta, karena kan gue masuk grup yang gue mau grup apa aja gue masukin, yang penting ada info-info di situ ya oke gitu. Nah ini di Bogor gue pakai Autobid karena kemarin sempat pernah nggak pakai Autobid, niatnya pengen baca tujuannya dulu kan, titik awal dan titik akhirnya itu di mana sih bang gitu kan. Gue pengennya kayak gitu tadinya, cuman ternyata gue dapat orderan waktu jalan belok dan itu nggak memungkin jalurnya tuh jalur rame dan nggak memungkinkan buat gue berhenti. Akhirnya nggak kecocol, pas gue berhenti ke pinggir malah orderannya udah hilang, makanya gue pakai Autobid kayak gitu. Nah langsung aja, ini yang pertama tampilannya kurang lebih kayak gini. Kalau misalkan Autobid nih, kalian orderan masuk. Nah orderan masuk, ini gue tampilin di sini ya. Orderan masuk, kurang lebih tampilannya kayak gini. Nah ini yang gambar pesan ini, kalian kalau misalkan mau chat ke si customernya, ini ada satu pesan yang belum gue baca waktu itu. Tinggal diklik aja, terus tanyain kak alamatnya udah sesuai aplikasi ya, atau udah sesuai titik mapsnya ya.
gitu. Itu buat konfirmasi, atau biasanya ada pesan cepat, halo mohon ditunggu, kayak gitu. Itu biasanya gue klik dulu sebelum gue berangkat gitu kan, buat mengkonfirmasi. Nah terus tanda panah ini, tanda panah biru ini dia untuk Maps. Hampir semua aplikasi kayak gini kalau nggak salah. Nah ini dia untuk Maps, jadi nunjukin otomatis langsung kita tinggal ikutin aja arah Mapsnya. Terus apalagi yang penting ya, ini rating customer. Nah ini ada notesnya di bawah, rumah warna biru deket taman. Nah ini notesnya jangan sampai nggak kebaca, karena kadang-kadang kita pusing sendiri. Kadang-kadang kan titiknya agak beda gitu, walaupun biasanya nggak beda jauh, tapi tetap aja di sini biasanya ada, kalau beda nggak terlalu jauh, tapi kalau bloknya salah-salah itu kan agak merepotkan, mendingan dibaca dulu kayak gitu. Udah sih itu aja kayaknya. Nah kalau misalkan kalian kan langsung berangkat nih, langsung klik yang biru ini, Mapsnya langsung diunjukin. Udah selesai, udah sampai ke customernya, langsung digeser di slide, udah di titik jemput. Lalu nanti akan berubah nih, udah di titik jemput ini jadi udah sama customer. Nah berarti customernya udah sama kita gitu kan, langsung di slide lagi, udah sama customer. Nah langsung aplikasinya akan berubah, menu tampilannya kan kayak gini. Nah ini akan nunjukin rute ke pengantarannya gitu, ke tempat dia akan turun di mana kayak gitu. Sama kayak gitu. Ini langsung kalian klik dulu, jangan dulu diklik selesai antar langsung di slide, jangan dulu dong. Kalian langsung klik Mapsnya dulu, Nah langsung baru antarkan jalan gitu kan. Nah ini tampilan untuk bawahnya ya. Kalau bawahnya di scroll ke bawah kayak gini, jadi pendapatan kalian bisa kelihatan nih. Jadi ini pendapatannya 9.600. Nah ini ke deposit, berarti jangan tagih tunai, jangan tagih ongkosnya gitu kan. Karena otomatis saldonya akan masuk ke Gojek deposit kalian ya. Nah terus kalian udah sampai nih, udah sampai ke titik antarnya, tinggal di slide selesai antar. Nanti akan keluar kayak gini dia, untuk ngasih rating, kan pelanggan bisa ngasih kita rating, dan kita juga bisa ngasih pelanggannya rating gitu kan. Nah ini pendapatannya, tagih tunai 0, berarti langsung ke Gojek deposit tadi ya. Udah tinggal rating tuh. Nah ini di sini kita harus ngasih bintang dulu ya, ngasih bintang. Udah ngasih bintang akan kayak gini tampilannya. Apa sih yang bikin pelanggannya jempolan? Nah ini terserah kalian lah mau diisi apa itu di situ. Udah gitu diklik lanjut. Nah terus nanti kalian ngasih penilaian ke si aplikasinya apakah udah sesuai atau udah belum oke, kayak gitu-gitu. Nanti akan menunya kayak gini lagi. Udah ini terserah, tinggal kirim. Selesai. Kalau untuk Gora itu simple banget sebenarnya, kayak gitu doang tadi tuh. Nah sekarang kita masuk ke yang GoFood. GoFood ini sama juga, auto bill-nya kayak gini, tampilannya kurang lebih awalnya. Ini sama, tadi ada menu chatnya, menu halo ditunggu, atau mau nanyain pesanannya. Nah ini di sini ada lihat detail pesanan, kalau kalian pengen ngelihat pesanannya gitu kan, pesanannya apa sih gitu. Ini bisa dilihat di sini gitu. Nah udah ini langsung kita klik tanda panah lagi, tanda panah biru ini, udah itu langsung kita berangkat nih ke restorannya. Misalnya restorannya ke KFC gitu. Udah sampai di KFC nih, langsung kita slide-nya digeser, udah di resto. Nah, kita slide. Nah, tampilannya akan berubah kayak gini. Udah berubah kayak gini, langsung kita slide lagi nih, udah beli pesanan. Nah, ini biasanya mau kasih rating resto juga bisa langsung. Nah, cuman ini biasanya gue di akhir aja sekalian gitu kan. Ini langsung di slide udah beli pesanan. Nah nanti akan ada notif ke si orang restonya gitu kan. Nah ini yang dulu gue salah nih, VA nih gue dulu. Nah ini karena gue nggak nonton video-video kayak gini. Nah udah itu langsung si mamang-mamang petugas restonya ini akan memberikan kita kode verifikasinya itu 4 angka. Tinggal dicocokkan sama kita gitu. Nah nanti kan kalian tinggal masukkan nih kodenya ini berapa, misalkan 1, 2, 3, 4 masukkan. Nah kalau ini salah, misal kalian ternyata si mamang itu ngasihnya 1, 2, 3, 4, kalian ngeklik 1, 2, 3, 3 gitu. Nah ini nggak akan bisa, jadi dia tetap akan minta kode yang benar dulu gitu kan, karena gue pernah salah ngetik gitu waktu itu.
Udah gitu, udah oke, udah 4 angka, langsung klik lanjut. Nah, udah diklik lanjut, langsung kalian menunya tampilannya dia akan minta foto untuk apa namanya ya, billnya atau untuk struk belanjaannya gitu. Nah, ini diambil foto. Udah ambil foto, langsung klik lanjut. Nah, udah diklik lanjut. Ini terus nanti kalian nanya nih, Bang, kalau misalkan ternyata dia nggak ada menu apa namanya, nggak dapat billnya atau nggak dapat struknya kayak gimana, Bang? Itu sebenarnya ada di handphonenya ya. Ini gue contoh di handphonenya nih. Jadi di handphone biasanya nanti dia ada aplikasinya, tahu aja di aplikasinya gitu. Kalau nggak bisa juga, gue pernah waktu itu dia aplikasinya nggak ngasih, struknya nggak ngasih, gue foto makanannya gitu. Itu masih nggak masalah sih waktu itu gue gitu ya. Nah, ini diklik lanjut, udah diklik lanjut, tampilannya kan kayak gini. Ini akan jadi kayak tadi sama. Ini adalah alamat pengantarannya. Nah, ini kan kita udah dari resto, langsung kita mulai pengantaran di slide set. Nah, berarti ini kita mulai jalan nih. Udah itu, nah biasanya di sini gue lihat alamat dulu. Biasanya ada catatannya. Kadang-kadang di detail pesanan, kadang-kadang dilihat alamat. Biasanya gue dilihat alamat dulu. Nah, ini kalau di slide ke bawah, ini kelihatan pendapatan kita. Ini gue Gojek deposit lagi masuk ke saldo deposit, saldo Gojeknya ya. 20.000 lumayan. Ini kasih ratingnya nanti sekalian gue di akhir biasanya. Udah itu udah tinggal jalan, diklik tanda panahnya. Nah, udah sampai tempat customer, langsung kita klik selesai antar. Udah selesai antar, menunya kayak tadi yang digoreng, tagih tunai 0, Gojek deposit 20.000, otomatis bertambah. Nah, ini di sini baru dikasih rating gimana pelanggannya, bisa bintang 5. Ini terserah apa sih yang bikin pelanggannya jempolan. Diklik lanjut. Nah, ini baru gue kasih rating resto gitu. Jadi biar sekalian ngasih ratingnya. Ini misalkan gue kasih bintang 5 gitu. Oke. Udah itu selesai. Kayak gitu guys, kurang lebih. Itu untuk orderan GoRide dan GoFood. Nah, terus itu kan dua-duanya saldo deposit, Bang. Ada nggak sih, Bang, contohnya yang COD-an? Ada. Nih, ini gue udah screenshotin. Nah, ini contohnya Gojek deposit minus 22.000 kan. Saldo deposit kita di minus. Nah, kita COD-nya 32.000. Nah, tagih tunai ke customernya itu 32.478. Berarti 3.000 ini kan susah nyebutnya ya. Kalau kita bilang 32.500 itu berlebihan juga kan, nggak boleh. Kita unjukin aja nih, Bu, 32.400 sekian. Unjukin aja ini tagih tunainya aplikasinya. Nah, Gojek deposit kita dipotong 22.000 dan pendapatan kita sebenarnya hanya 9.600 gitu. Itu aja guys bedanya. Nah, semoga bisa dipahami gitu kan. Dan semoga bisa membantu untuk kawan-kawan yang masih baru mau dapat panggilan atau masih nunggu panggilan, ya lumayanlah sedikit ada gambaran kan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.